ketinggian 1200 mdpl dan berlokasi di sebelah timur lereng Gunung Ungaran tentunya membuat wisata alam Umbul Sidomukti begitu sejuk untuk dinikmati. Dan tidak hanya itu, tempat wisata Umbul Sidomukti ini juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya yaitu spot unggulan kolam renang dari sumber mata air pegunungan dan beberapa spot yang instagramable. Akan mengulik lebih dalam mengenai wisata alam Umbul Sidomukti dalam program podcast Explore Wisata. Yuk ikutin keseruan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sesuai janji kita tadi, kita akan melakukan podcast bersama salah satu manajemen dari Umbul Sidomukti nih. Kali ini bersama saya Hana Wira Salma Dan saya Hilda Afrisha Putri. Di tengah-tengah kami sudah ada Mas Agus nih. Oke, gimana Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Ya. Terus di Umbul ini tuh kakak jadi apa? Karena nama saya Agus Winarsa. Di sini saya di bagian marketing, digital marketing lebih spesifiknya. Tuh tugasnya ngapain? Untuk tugasnya sendiri biasanya desain dan bikin konten sosial media. Oke Kak, jadi kali ini kita mau nanyain tentang seluk-beluk dari tempat wisata Umbul Sidomukti ini. Yang pertama tuh kan ini tempatnya sudah lumayan famous kan. Nah ini mulai beroperasi dari tahun berapa? Nah untuk Umbul Sidomukti sendiri itu berdiri di tahun 2007 di bulan Agustus tanggal 2 Kak. Nah untuk Umbul Sidomukti luasnya di 32 hektar berada di kawasan wisata Umbul Sidomukti dengan wisata alam pegunungan Gunung Ungaran dengan ketinggian 1200 mdpl. Dingin jelas ya. Iya. Terasa banget teman-teman dingin. Ternyata Umbul Sidomukti itu udah lama banget ya teman-teman. Terus juga selain itu luas banget ya ternyata. Iya, luas baru tahu nih aku. Kalau nggak tanya kayaknya nggak bakal tahu sih seluas itu. Oke, terus kan di Umbul Sidomukti ini aku pengen tahu nih Kak, ada apa aja sih kayak fasilitas, bisa dijelaskan secara rinci gitu Kak? Nah untuk Umbul Sidomukti itu dibagi menjadi dua bagian Kak. Untuk yang area bawah itu ada area kolam renang, terus ada wahana pacu adrenalin, camping sama resortnya Kak. Nah untuk nama resortnya sendiri dinamakan Pondok Wisata. Sedangkan yang di atas itu ada kafe, pondok kopi, terus ada Pondok Panorama Resto, Literens, dan Pondok Panorama Villa. Itu yang sebelum masuk tempat wisata tadi nggak sih? Itu masih naik lagi Kak. Kalau dari sini kita iya sekitar 800 meter. Terus yang paling banyak peminatnya, banyak pengunjungnya tuh bagian mana? Kalau untuk yang paling banyak peminatnya itu di bagian kolam sama di Literensnya Kak. Teman-teman, jadi ternyata banyak banget spotnya ya di Umbul Sidomukti ini. Oke, terus untuk tarif dari, kan ini banyak banget fasilitasnya Kak. Nah tarifnya tuh mulai dari berapa sih Kak? Nah untuk tarifnya itu harga tiket masuknya dulu Kak ya. Untuk kawasan itu di harga 5.000 Kak. 5.000? Ya kawasan itu meliputi untuk area resto dan kafenya Kak. Pondok kopi itu iya. Nah untuk yang di taman renangnya sendiri itu di weekdays itu di harga 10.000, sedangkan weekend itu di harga 15.000 Kak. Nah untuk yang di Literens itu 10.000 Kak flat weekdays dan weekendnya itu. Jadi kalau Literens itu baru ya Kak kayaknya? Kurang lebih sekitar 3-4 tahunan Kak. Sampai 4 tahun ya. Berarti dari biaya tadi berapa? 15 ya? Untuk yang daerah kolam itu 15.000 ya. 15.000 berarti udah dapat kolam, terus dapat
Cuma itu aja sih Kak. Cuma itu aja. Iya, Ya. untuk- 15.000 udah dapat kolam, dan ini juga suasananya enak banget sih teman-teman. Kayaknya langsung cobain bisa nih. Iya. Nah kalau untuk yang tiket literance ATM Iya. 10.000 itu sudah termasuk memberi makan hewan Kak. Oh itu ya. Iya. Oke. Itu nanti free-nya itu bisa ngasih makan hewan seperti rusa, domba, kambing, terus unggas juga itu. Oke, itu Udah banyak ya. Iya lumayan Kak. itu kan kalau 10.000 udah memberi makan. Itu kalau habis itu bisa refill lagi Kak. Bisa refill lagi Kak. Tapi untuk refill itu ada biayanya Kak, 10.000 juga Kak. Oke. Kayaknya buat anak-anak yang suka ngasih makan hewan-hewan cocok kesini. Iya sangat cocok Kak. Karena Cocok banget ya. iya, Dengan harga 10.000 loh, Iya. kalian udah bisa memberi makan berbagai hewan ya. iya. Langsung bisa ke sini guys. Nah itu Kak, selain memberi makan hewan di situ juga ada area playgroundnya sendiri Kak. Ada wahana juga Kak, ada e-bike, terus ada ATV juga. ATV juga ada, terus ada pedal boat. Nanti bisa dieksplor Kak. Oke. Kayaknya di sini kita muter-muter ya. Iya. Oke, lanjut ya Kak. Pastikan di setiap wisata itu ada peraturan-peraturan yang nggak boleh dilanggar gitu Iya, ya. betul. Kalau peraturan di sini tuh apa aja sih Kak? Kalau untuk aturan di wisata kami itu dilarang membawa makanan dari luar Kak, dan hewan peliharaan. Baik ringan atau berat nggak boleh berarti. Iya betul. Oh. Oke. Kalau di dalamnya berarti ada disediain apa aja sih Kak? Kalau di dalamnya setiap area itu kami ada menyediakan snack corner sama kafenya. Jadi teman-teman yang mau kesini jangan bawa makanan ya. Iya. Di dalam. Iya udah di dalam Kak. Terus juga waktu yang tepat biar kita tuh kayak bisa menikmati tuh yang nggak rame banget itu waktu apa? Kalau yang nggak rame banget itu biasanya di weekdays Kak ya. Nah itu biasanya kalau misalkan jam-jam pengen yang kecil itu mulai di jam 3-an sampai jam 5-an juga. Lebih enak banget vibe-nya Kak. Terus ini kan pasti dari pihak manajemen Umbul tuh ada cara-cara tertentu buat menarik pengunjung yang datang nih gitu Kak. Itu kira-kira gimana ya caranya Kakak buat narik pengunjung datang ke sini gitu? Kalau untuk cara-cara menarik pengunjung biasanya kami lebih kayak join sama influencer, terus ads, Instagram, sosial media gitu Kak. Sosial medianya apa? Mungkin bisa di spill ya. Di sini bisa di follow. Oh, ya, Biar bisa di follow teman-teman ya. Ada TikToknya, ada IG-nya juga, terus ada YouTube-nya juga Kak. Itu di sana sering rajin kayak ngepost tentang ini ya Kak, tentang Umbul Sidomukti itu ada apa aja gitu? Iya, secara general kita sering ngepost Kak. Jadi bisa langsung dipantau aja Kak di IG-nya kan atau di TikTok-nya. Mungkin bisa di spill alamat lengkapnya nggak Iya. kalau buat kesini? Yaitu umbul.sidomukti. Alamat lengkap. Alamat lengkapnya yang Alamat sama. lengkapnya itu di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Kak. Gitu, ya. Dari alamat tadi mungkin kalian bisa langsung datang nggak ke acara ke ini tempat wisatanya. Karena ya di Umbul Sidomukti ini selain kita masuknya murah, di sini juga pemandangannya bagus-bagus tahu. Iya. Buat kalian yang Instagramable banget, boleh banget nih foto-foto di sini. Soalnya banyak spot-spot yang estetik parah sih menurut aku. Dan suasananya juga asri banget Iya. kan? Enak banget, adem. Buat kalian yang nggak tahan panas bisa kesini, apalagi di jam pagi. Terus ini mau tanya tentang cuaca nih Kak. Kan cuaca akhir-akhir ini tuh kadang buruk, kadang baik gitu ya Kak. Iya. Kayak kadang tiba-tiba hujan, terus cerah gitu. Nah cuaca di Umbul tuh sendiri tuh gimana Kak? Kalau untuk akhir tahun biasanya kan di Desember sering-seringnya hujan Kak ya. Iya. Nah itu biasanya di jam siang sampai sore hari Kak hujannya itu. Kalau untuk pagi mulai dari pagi sampai siang itu masih aman sih Kak untuk main luar. Kalau hujan begitu masih ada pengunjung nggak Kak kira-kira? Kalau untuk hujan itu pengunjungnya paling minim sih Kak turun. Minim. Iya karena kan area kami kan outdoor Kak kebanyakan ya. Ya. Gitu. Jadi agak berkurang kalau misalkan musim hujan. Oke. Jadi kalian saya saranin kalau kesini pagi aja ya guys biar nggak terkena hujan juga. Lagi di bulan-bulan yang Desember ya. Tadi sepertinya kami lihat tentang resort gitu, terus udah disebutin nih ya kan. Iya. Nah itu kira-kira berapa ya Kak biaya buat penginapan di sini gitu loh? Nah untuk yang di resortnya sendiri mulai dari harga 880 sampai di harga 2.200.000 per malam. per malam. Itu kapasitasnya 4 sampai 8 orang. Sedangkan yang di villa, kalau yang di villa itu nanti ada kapasitas 2 sampai 4 orang. Untuk harganya di harga 600-an sampai 2 jutaan. Untuk fasilitasnya sudah termasuk sarapan, terus free akses masuk ke semua area wisata kami. Kalau untuk wahana masih dibayar sendiri. Terus kalau tempat wisata yang baru yang kalian situ itu apa?
Kalau untuk yang area literens, Iya. kalau untuk area literens sendiri itu lebih ke area playground untuk anak-anak ya. Oh, buat anak. Iya, lebih Sekitar fokusnya. umur berapa? Sekitar balita kak itu. Oh, kita nggak bisa berarti kak. Bisa kak, Iya. karena kan di sana juga banyak. Kan saya niatnya mau memberi makan, masa nggak bisa? Kan kecewa kalau nggak bisa gitu ya. Iya sih. Terus apa lagi ya? Terus kan ini juga ada area buat itu apa tadi, kemah ya. Nah itu biasanya tuh kemah di situ tuh diisi apa aja sih kak? Kayak mungkin ada anak pramuka yang kemah di sini atau yang sering nyewa di sini gitu loh. Kalau di tempat kami, karena kami kan untuk camping, Iya. sebenarnya camping kami ada dua kak, yang di Umbul Sidomukti dan di Mawar Camp. Iya. Nah untuk yang di Umbul Sidomukti itu segmennya lebih berbeda kak, lebih menengah. Jadi jarang kalau untuk tamu-tamu sekolah kak. Oh. Tapi biasanya kalau misalnya untuk kegiatan kayak pesami gitu bisa kak. Tapi sejauh ini ada yang Ada kak, untuk mulai SMP sampai kuliahan juga banyak. Ini bisa kali ya sekolah kita ke sini ya buat camping gitu ya. Ya. ajuin proposal. Ajuin proposal ya. Anak pramuka boleh nih. Terus kamu mau nanya apa lagi Han? Apa ya? Saya belum muter sih kak, jadinya kurang. Oh ini aku ada. Ini kan tadi disebutin ada kafe nih ya. Nah di kafenya itu ada berbagai macam makanan dari apa aja kak? Kalau untuk kafe itu kan kita ada 3 bagian kak ya. Ya. Untuk yang di area kolam sendiri itu ada kafe taman renang. Hmm. Nah untuk yang di Resto itu yang panorama Resto juga ada, terus yang di Pondok Kafe juga ada kak. Kalau yang di kafe taman renang itu lebih ke self-service kak ya, Oh, untuk iya. makanannya dan fast food kak. Sedangkan yang di Resto itu lebih signaturnya lebih ke western food. Nah, Kalau yang di Pondok Kopi itu lebih signaturnya ke Nusantara kak. Kalau yang di kolam ini sekitar harganya sekitar berapa? Untuk range harganya mah dari harga 25.000 sampai 5.000 ya. Oke guys, walaupun kita nggak boleh bawa makanan di sini, tapi jangan takut kelaparan karena banyak banget kafe Iya. di sini ya. Iya benar banget. Terus harganya juga Ya, masih standar lah ya. masih masuk lah ya Mbak Gita. di sini ada lapangan. Biasanya juga selain tamu wisata reguler, Ya. kami juga ada beberapa rombongan kak. Kayak misalkan rombongan dari perusahaan, terus dari government juga ada kak. Cocok buat fun game ya. Iya benar. Ada kak. Kalau untuk jenis apa namanya outbound itu nanti dari misalkan fun game, trekking, hiking juga ada kak. Ini ada beberapa pilihan untuk outboundnya sendiri juga. Iya. Gitu. Nah selain outbound kami juga ada paket meeting menginap. Buat yang perusahaan-perusahaan Iya. gitu ya. Untuk gathering itu juga ada. Nah, demikianlah podcast kita bersama Mas Agus seputar tempat wisata Umbul Sidomukti dari fasilitas, terus tarifnya berapa, terus ada apa lagi kak? Terus juga ada larangan dan peraturan yang harus kalian taati kalau di sini, seperti tidak boleh membawa makanan dari luar dan peraturan lainnya yang bisa kalian kepoin ya. Ya mungkin tadi penjelasannya udah cukup jelas ya. Oh, saya ucapin terima kasih ya buat Kak Agus sudah Terima kasih, meluangkan Kak. waktu Terima buat kita tanya-tanya ya seputar tempat wisata ini. Mungkin segitu dulu ya. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang wisata Umbul Sidomukti, bisa banget nih kepoin media sosial mereka. Apa aja tadi kak media sosialnya? Ada Instagram, Ada Instagram, TikTok, YouTube, TikTok, dan YouTube. Nah nanti buat media sosialnya kami tulis di bawah ya. Demikianlah podcast kali ini bersama saya Hana Amira Salma dan Saya Hilda Absa Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Explore Wisata lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.